untung ditelepon. Untung ditelepon si Umroh, siapa? Umroh muda. Apa sih? Siapa tadi? Umroh muda. Umroh muda ya. Ya ini untuk kelompok dua ya? Kelompok Kelompok tiga, dua Pak. ya? Kelompok tiga, Tiga. Pak. Undiannya kelompok tiga. Kelompok tiga. Oh dia ini kelompok tiga. Tapi baru dua kali ya. Kalau yang kelas Ya. A6 memang sudah tiga kali. Kalau yang A5 ini yang kedua kali. Ya, dua kelompok baru maju ya. Ya mudah-mudahan pertemuan hari ini apa namanya kita dapat berbagi, share dalam memperkaya khasanah riset kita, terutama dalam classroom action research, penelitian tindakan kelas ya, untuk apa namanya memperbaiki kinerja guru dan prestasi siswanya di sekolah. Barangkali saya berharap ini menjadi prerequisite ya. Prerequisite itu kalau kita ada A, B, C, maka kompetensi tertinggi itu C. Untuk menguasai kompetensi C itu ada prerequisite. Harus menguasai dulu prasyaratnya, kompetensi A-nya, kompetensi B-nya, baru dikuasai kompetensi C-nya. Nah, mudah-mudahan uh, Classroom Action Research ini memberi riset di skripsi Anda, Kak. Jadi tingkat kesulitan skripsi itu kita anggaplah di C. Nah, maka mata kuliah yang 140 SKS itu semua memberi bekal kepada adik-adik, pada teman-teman mahasiswa untuk minimal ya, minimal mempermudah dalam membuat proposal skripsi maupun nanti penelitiannya, kita membuat laporannya. Memang PTK ini salah satu apa namanya mata kuliah yang prerequisite ya, mata kuliah yang memberikan landasan pada kemampuan nanti menulis skripsi. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini optimal, dan mudah-mudahan eh, bapak-bapak, ibu-ibu guru bisa lebih cepat mencapai apa namanya target-target eh, masa perkuliahannya maupun penyerapan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh lembaga. Untuk itu tidak memperpanjang mukadimah, saya serahkan ke ketua kelompok yang maju yang presentasi hari ini. Dikemukakan siapa ketuanya, siapa presenternya, siapa notulennya, dan berapa orang anggotanya. Ya, dipersilakan waktunya. Floor, saya serahkan ke floor. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya berikan masukan-masukan yang perlunya. Silakan, dipersilakan. Umroh muda tadi di mana? Umroh muda tadi. Yang nelfon saya tadi siapa tadi? Mahmudah ya? Siapa tadi yang nelfon saya? Kiai Haji Umri, Hah? Yang mana orangnya? Pak Umri. Pak Umri mana Pak Umri? Oh Ya, ini dia. Dia orang. Tadi nelfon saya. Oh, saya, Pak. Ini Bu Mida, silakan. Oh, Silakan. Umri Firdaus. Kok di HP saya namanya Umroh, Umroh apa? Umri, Umroh. Umrah Hampir Firdaus. gak saya, hampir gak saya angkat. Siapa ini? Um, Ya, dipersilakan Pak Umri Assalamualaikum warahmatullahi Firdaus. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dari kelompok 3 ada 12 personil.
Yang pertama, Midakul Fadila, saya sendiri. Yang kedua, Pak Fakih. Yang ketiga, Pak Maulana Latif. Yang keempat, Bu Nur Hasanah. Yang kelima, Pak Al-Mutadir. Yang keenam, Pak Abdul Kohar. Yang ketujuh, Bu Mahmuda. Yang kedelapan, Bu Siti Nurul. Yang kesembilan, Pak Supriyatna. Yang ke-10, Pak Asburi. Yang ke-11, Muhammad Dayan. Yang ke-12, Bu Robi Siti. Nanti bisa melengkapi dari semua kelompok saya ini. Saya sebagai ketua akan membuka materi yang kami dapatkan, yaitu yang berjudul Peningkatan apa ini? peningkatan keterampilan membaca nyaring dengan menggunakan media pembelajaran cerita bergambar. Nyaring. Apa itu nyaring? Membaca dengan Keras. ya Keras dengan apa? Bukan sihir, dijaharkan gitu. Zahar. Nah, iya gitu ya. iya Kenapa nggak pakai zahar? Zahar apa? Kalau kalau sir di Bismillahnya disirkan. Ada yang iya dizaharkan kan? Ini maksudnya dijaharkan ya? iya Pak, dengan nyaring itu dengan apa? Membaca apa ini? Bukannya Membaca nyari dengan zahar, Pak. zahar, Pak. Kali, Pak. Bahasa Indonesia ini. Oh ya, membaca apa ini maksudnya? Quran? Buku cerita. Oh, buku cerita. Iya, Ya. Terus terus. dengan dengan ada cerita bergambar itu loh Pak. Nanti. Ya, terus terus. Yang pertama yaitu pendahuluan abstrak. Membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Membaca sangatlah penting. Membaca dapat memperoleh pesan atau informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Wasit dan Sunindar mengatakan bahwa keterampilan membaca merupakan keterampilan awal atau dasar bagi peserta didik yang harus dikuasai agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses belajar mengajar. Kemampuan membaca akan sangat berpengaruh pada keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran lainnya. Kelancaran dan ketepatan siswa membaca pada tahap belajar membaca di sekolah dipengaruhi oleh keaktifan siswa dan kreativitas guru yang mengajar di kelas 3. Guru memegang peranan penting dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Peranan penting tersebut menyangkut peran guru sebagai fasilitator, motivator, sumber belajar, dan organisator tersebut menyangkut peran guru sebagai fasilitator, motivator, sumber belajar, dan organisator dalam proses pembelajaran. Berbicara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Utami dan Fioreza 2020, teacher or educator play crucial
role in the realization of national education due to their direct involvement in pedagogical activities at school. Terkait dengan materi yang hendak disampaikan diperlukan wadah berupa media untuk menunjang proses pembelajaran. Guru atau pendidik memegang peranan penting dalam terwujudnya pendidikan nasional karena keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan pedagogik. Guru harus menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan mengoptimalkan semua kompetensi yang dimiliki agar membuat anak-anak tetap terus semangat belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Media cerita bergambar. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran, menyajikan materi pelajaran dengan menggunakan media cerita bergambar. Tentu merupakan daya tarik tersendiri bagi pembelajar. Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pelajaran, pengajar, dan bahan ajar dari data yang diperoleh dari wali kelas yang saya wawancarai langsung. Terdapat masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek keterampilan membaca nyaring siswa di kelas 3. Terdapat beberapa siswa yang bermasalah pada tahap membaca nyaring. Siswa tersebut masih salah dalam mengucapkan huruf, membaca masih mengeja, oleh karena itu belum ada intonasi yang tepat dan tidak adanya ekspresi pada saat membaca nyaring di depan kelas atau di aplikasi Zoom meeting tersebut. Ada beberapa faktor yang membuat siswa belum memahami dalam kosakata, intonasi, ekspresi, dan isi cerita atau informasi tersebut, diantaranya karena siswa kurang berlatih membaca di rumah dan sangat berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Media ini memiliki keunggulan dalam membelajarkan kemampuan berbicara dan menulis cerita bagi anak. Di antaranya, gambar yang ada memudahkan anak untuk mengingat kembali isi cerita. Gambar yang tersedia memudahkan anak untuk berimajinasi dalam berbicara dan menulis cerita. Rangkaian gambar yang berurutan memudahkan menyusun alur cerita. Gambar-gambar yang ada juga memudahkan anak untuk mengkonstruksikan sendiri cerita serta gambar-gambar yang ada secara kontekstual bagi siswa dalam pembelajaran. Lanjut. Rumusan masalah. Gantian, Bu. Rumusan masalah dari makalah ini dapat dirumuskan berdasarkan identifikasi masalah yang disampaikan, yaitu mengenai rendahnya keterampilan membaca nyaring siswa kelas 3 SDI Nurul Huda dan penggunaan media cerita bergambar untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Berikut adalah rumusan masalahnya. 1. Bagaimana kondisi awal keterampilan membaca nyaring siswa kelas 3 SDI Nurul Huda sebelum diterapkannya media pembelajaran cerita bergambar. Nomor 2, bagaimana penerapan media pembelajaran cerita bergambar dapat meningkatkan keterampilan membaca nyaring siswa kelas 3 SDI Nurul Huda. Nomor 3, seberapa besar peningkatan keterampilan membaca nyaring siswa kelas 3 SDI Nurul Huda setelah menggunakan media pembelajaran
cerita bergambar. Metode penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring melalui media cerita bergambar. Penelitian ini dilaksanakan di SDI Nurul Huda pada siswa kelas 3 yang terletak Jalan Raya Cipayung, Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Penelitian tindakan kelas sebagai suatu bentuk penelaah atau inquiry melalui refleksi diri yang dilakukan oleh peserta kegiatan satu bentuk penelaah pendidikan tertentu, Kemis dan MC Tagar dalam anugerah ini. Langkah-langkah tindakan penelitian ini merupakan gambaran yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian menggunakan 3 siklus, di mana masing-masing terdiri dari 4 tahapan pelaksanaan penelitian, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Gantian, Bu. Sumber data pada penelitian ini adalah wali kelas 3 dan siswa kelas 3 dengan jumlah sebanyak 20 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan tes, observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Buka ini. Oke. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis kualitatif, di mana dilakukan untuk melihat kegiatan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan pengamatan ini dicatat dalam lembar observasi. Teknik keabsahan data digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan kesesuaian antara hasil dengan pengamatan yang terjadi pada proses pembelajaran. Oke, baik. Bu Mida dilanjut sama Pak Dai. Ya, Siap. Hasil dan pembahasan. ya Pak. Berikut Hasil adalah nilai rata-rata keterampilan membaca nyaring dari 20 siswa pada setiap siklus. Ditampilkan pada tabel 1 sebagai berikut. Berdasarkan tabel perbandingan di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap siklus yang dimulai dan pratindakan hingga siklus 3 mengalami peningkatan yang cukup baik. Hasil tes yang dilakukan pada pratindakan siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 menunjukkan kenaikan skor yang baik. Skor rata-rata nilai dapat ditampilkan pada tabel 2 sebagai berikut. Hasil kenaikan skor tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran sekitar bergambar terbukti dapat membantu meningkatkan keterampilan membaca nyaring siswa kelas 3. Berdasarkan hasil observasi dan keterampilan membaca nyaring, maka pelajaran bahasa Indonesia pada aspek membaca nyaring menunjukkan bahwa nilai keterampilan membaca siswa kelas 3 SDI Nurul Huda masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil pratindakan di mana rata-rata nilai kelas hanya 59,5, sedangkan siswa yang mencapai KKM hanya 4 siswa atau 20%. Data tersebut masih jauh dari kriteria keberhasilan, di mana pembelajaran dikatakan berhasil jika ada sedikitnya 80% dari keseluruhan siswa mencapai KKM, yaitu 70, dan nilai teratas kelas minimal 70. Pada latar belakang penelitian, telah disampaikan bahwa salah satu masalah pembelajaran yang ditemukan
pada saat observasi awal, yaitu media pembelajaran yang diterapkan kurang menarik. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang sangat baik, perlu adanya perencanaan baik mengenai materi, media, maupun pengembangannya di kelas. Lanjut, Pak. Mau dilanjut, Pak Dayan? Lanjut, Pak. Oke. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Zubdi tahun 1985 yang mengatakan bahwa guru kelas rendah haruslah berusaha secara sungguh-sungguh agar dapat memberikan dasar kemampuan membaca yang memadai kepada siswa. Mengenai hal tersebut, peneliti memilih media pembelajaran membaca nyaring yang sesuai dengan kondisi siswa, yaitu media cerita bergambar. Lanjut, Pak Supriyana. Priyatna. Melalui media cerita. Lanjut, siapa lagi? Teman kita kan banyak. Lanjut. Ayo Pak Supriyatna, Bu Nur, Bu Robi, dan lain sebagainya. Sama nanti, Pak. Oke, saya lanjut ya. Baik, pembelajaran juga dilakukan dengan melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Jadi guru tidak lagi hanya ceramah, melainkan ada kegiatan yang melibatkan siswa untuk ikut berperan aktif. Seperti siswa diminta untuk bermain kuis tanya jawab, sehingga siswa menjadi lebih semangat. Proses pembelajaran pada siklus ISU, siklus 1 tadi sudah dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan membaca nyaring siswa. Sudah ada peningkatan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi siswa cukup aktif dan antusias selama proses pembelajaran. Media pembelajaran sudah cukup baik dan menarik perhatian siswa, yaitu menggunakan media cerita berupa bergambar. Hal ini terlihat dari hasil tes keterampilan membaca pada siklus yang menunjukkan peningkatan cukup baik. Tindakan pada siklus 1 yang kurang kemudian diperbaiki lagi pada siklus kedua. Nah, di hasil pelaksanaan siklus yang kedua itu menunjukkan kemajuan dari siklus yang pertama. Siklus ini pembelajaran membaca nyaring melalui media cerita bergambar dan juga permainan. Guru menggunakan media cerita bergambar untuk menunjang pembelajaran membaca nyaring, partisipasi siswa dalam pembelajaran semakin baik. Walaupun ada sedikit siswa yang belum bisa menggunakan aplikasi, eh, seperti daring itu Google Meet, nah guru juga sudah bisa mengelola kelas dengan baik. Dengan siswa, guru dengan siswa sudah menunjukkan interaksi yang baik. Pembelajaran membaca juga berjalan dengan baik. Siswa dan guru melakukan pembelajaran membaca nyaring yang menyenangkan. Keterampilan siswa dalam membaca nyaring juga mengalami peningkatan. Nah, peningkatan keterampilan dalam membaca nyaring ini siswa di siklus kedua sudah membaik. Nilai rata-rata kelas sudah meningkat dari 64,7% menjadi 68,5%. Setidaknya ada beberapa persen peningkatan dari siklus pertama ke siklus kedua. Karena tadi guru membuat pembelajaran secara lebih menarik dengan siswanya. Nah, sedangkan jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak 14 siswa atau sekitar 70%, yaitu meningkat sebesar 25%. Nah, hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik. Namun peneliti masih harus meningkatkan kembali hasil belajar pada siklus berikutnya dan melaksanakan perbaikan pembelajaran agar siswa yang masih belum mencapai KKM tadi, yang masih di bawah 70, dapat ditingkatkan kembali nilainya secara keseluruhan.
Nah, kemungkinan siklus ketiga dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan dari siklus kedua. Hasil observasi pada siklus ketiga ini menunjukkan peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Kekurangan yang ada dalam pertemuan sebelumnya sudah dapat diperbaiki. Keaktifan siswa dan partisipasi siswa sudah membaik. Siswa bersikap tertib dalam pembelajaran, siswa bisa lebih baik dalam menggunakan aplikasi Google Meet, dan siswa semakin disiplin dalam pembelajaran. Di hasil penelitian tindakan pada siklus ketiga ini menunjukkan bahwa keterampilan membaca nyaring siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil tes keterampilan membaca nyaring yang mengalami peningkatan dari segi nilai rata-rata kelas maupun jumlah siswa yang sudah memenuhi KKM di atas 70 nilainya. Nah, nilai rata-rata kelas sudah meningkat dari yang tadinya 68,5% menjadi 77,5%. Sedangkan jumlah siswa yang mencapai KKM itu sebanyak 70 siswa atau sekitar 85%. Yaitu yang meningkat berarti 15%. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia pada aspek keterampilan membaca nyaring siswa dari siklus pertama ke siklus berikutnya dengan melihat hasil yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan penelitian selama dibagi menjadi 3 siklus itu, siklus 1, siklus 2, siklus 3, maka terbukti bahwa pembelajaran membaca permulaan melalui media cerita bergambar. Sehingga siswa bisa menarik dan semangat untuk membaca. Nah, telah diterapkan secara optimal dan mampu meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada aspek keterampilan membaca nyaring siswa kelas 3 di SD Islam Nurul Huda, Jakarta Timur. Silakan Bu Nur dilanjut. Ya, baik ya. Kesimpulan ya. Kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dan pembahasan yang terdapat di atas tadi, maka disimpulkan bahwa media cerita bergambar itu dapat meningkatkan aspek keterampilan membaca nyaring siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 Sekolah Dasar Islam Nurul Huda Cipayung Jakarta Timur tahun ajaran 2020-2021 di semester genap. Hasil ini dapat dilihat dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada saat pratindakan, kemudian dilanjutkan dengan siklus 1, di mana setiap siklus di sini peneliti melakukannya sebanyak 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu dilaksanakan pada hari Rabu 16 Juni 2021 dan pertemuan kedua Kamis 17 Juni 2021. Siklus kedua, pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dan pertemuan kedua Selasa tanggal 22 Juni 2021. Siklus ketiga hanya sekali pertemuan dilaksanakan pada Rabu 23 Juni 2021. Kondisi awal sebelum penelitian rata-rata nilai siswa hanya 59,5. Sedangkan siswa yang mencapai KKM hanya 4 siswa atau sebanyak 20%. Artinya masih jauh di bawah KKM. Nilai ketercapaian mohon maaf. Nilai keterampilan membaca siklus 1 rata-rata kelas yaitu 64,7 dan sudah meningkat dari nilai sebelum tindakan yaitu 59,5. Jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak 9 siswa atau sekitar 45%, yaitu meningkat sekitar 20%. Nilai keterampilan membaca siklus 2 rata-rata yaitu 68,5, artinya sudah melebihi sedikit nilai KKM yang ditentukan yaitu 70 dan jumlah siswa yang mencapai
KKM 14 siswa atau sekitar 70%, yaitu meningkat sebesar 25%. Demikian kesimpulan dari eh, pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi di atas. Itu mungkin. Ya, itulah hasil penelitian dari kelompok 3 yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman juga. Mungkin dari kelompok lain barangkali ada yang ingin menanggapi atau pertanyaan, dipersilakan. Ada sedikit ini mohon maaf ya. Komen tadi saya mendengar kurang ini. Kembalikan dulu ke moderator. Kembalikan dulu ke moderator. Kembalikan ke moderatornya dulu. Silakan Bu Ida. Bu Mida, Ya, silakan, Ibu moderator. ya. Terima Nggak kasih. boleh, nggak boleh langsung direspon oleh floor ya. Serahkan dulu ke moderator. Nanti lalu lintasnya moderator yang akan mengendalikan. Jadi ya, nanti Anda dalam seminar proposal atau apapun harus paham dari sekarang ya. Jangan nanti kata orang siapa itu dosennya yang kan nggak. Siapa? Moderator dulu. Mungkin dari kelompok 3, dari teman-teman yang lain ada tanggapan, pertanyaan, dan tambahan. Saya persilakan. Mungkin dari Bapak dosen ada tambahan atau lain sebagainya. Saya persilakan. Ya buka aja satu sesi dulu. Satu sesi berkesempatan tiga penanya ataupun mau memberi tanggapan. Itu aja Bu. Ya, Nanti baru saya, ya Pak. ya kan? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dan tambahan. Saya persilakan. Saya buka sesi pertama. Siapa Untuk catat sesi namanya? pertama ini Saya tiga, beri kesempatan tiga penanya atau mau menanggapi gitu. mungkin agak kurang jelas karena di sini hujan lebat, Pak. Jadi mohon maaf, mungkin Oh, kurang ya. efektif. Nanti bisa dibantu dengan teman-teman saya yang di sana mungkin tidak hujan. Monggo teman-teman saya dari Pak Fakir, Bu Nur, dan lain sebagainya bisa membantu saya karena saya di sini hujan jadi tidak begitu jelas. Pertanyaannya Moderatornya belum siapa? ada, Bu. Moderatornya siapa? Bu Moderatornya Mida, Bu Mida, Bu Mida. Bu Mida, silakan untuk ini memberikan apa? Mempersilakan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Dibuka sesi 1, 3 pertanyaan saja. Tadi dari kata Pak dosen begitu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit. Mangga, oke. Mohon untuk meramaikan diskusi ini. Kepada kelompok 3, mohon bertanya, kenapa yang diangkat ini bukan dari mata pelajaran PAI? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Notulen tolong dicatat. Bu Mufida, Mufida, Bu Mida. Ya, penanya kedua. Tadi penanya Ya, pertama dicatat. silakan Yang kedua. pertanyaan kedua.
Silakan. Tadi baru Pak Kiai Umri saja. Ya, kalau nggak ada, jawab dulu tadi. Jawab dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, jawab dulu yang tadi. Boleh izin menjawab, Bapak? Silakan Bu Robi jawab pertanyaan Pak Umri. Pertanyaan kenapa makalah proposal ini tidak diangkat dari mata pelajaran PAI? Begitu bukan, Pak? Iya, betul, Ya, betul. Eh, ya mungkin Bu. makalah ini berfokus pada peningkatan keterampilan membaca nyaring, menggunakan media bercerita yang merupakan bagian dari pengembangan keterampilan bahasa Indonesia khususnya. Makalah ini emang lebih relevan untuk mata pelajaran Indonesia, bukan pendidikan PAI, namun jika makalah ini ingin dikaitkan dengan PAI, ada kok beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, seperti Ya, ya. mengintegrasikan nilai-nilai Jelas. Islam. Kedua, tujuan pembelajaran PAI. Yang ketiga, kontribusi terhadap PAI. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Islami. Media bercerita, bergambar yang digunakan dapat diisi dengan bercerita nuansa Islami, seperti kisah Nabi, sahabat, cerita yang mengandung pesan moral Islam. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran PAI. Keterampilan membaca nyaring dapat diarahkan untuk membantu siswa membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran seperti hadis atau teks Islami lainnya dengan baik. Terus yang ketiga ya Pak, kontribusi terhadap PAI. Penelitian dapat ditunjukkan bagaimana pembelajaran media bercerita juga dapat memupuk karakter Islami seperti disiplin, keberanian, atau rasa percaya diri yang sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI. Mungkin itu Pak yang saya tahu. Makasih. Kembali kasih. Ya, terima kasih Bu Robi atas jawabannya. Ini Baik Bu, Pak, sama-sama. ya, mungkin sedikit tambahan juga ya Pak Umri. Ini maaf kalau salah. Di sini kan memang judul yang kami sajikan itu peningkatan keterampilan membaca. Sebagaimana dalam Al-Quran juga sudah ada surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Ini berkaitan juga, Pak Omri, jika dikaitkan dengan pelajaran PAI, memang membaca itu ya sebuah kewajiban bagi kita, literasi. Jadi dari pelajaran Al-Qurannya juga sudah ada di RPAI. Dan sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Robi. Mungkin itu tambahnya. Terima kasih. Sedikit Ya, menambahi, Pak, boleh? Silakan, Pak Yai. Boleh, boleh. Monggo, monggo. Sebab ini membaca itu penting ya. Kalau kita itu tidak bisa membaca, seperti kita itu orang buta, seperti orang buta. Sebab apa? Anak kecil sudah diberikan pengetahuan-pengetahuan, walaupun tidak membaca, tapi diberi pengetahuan seperti membaca, seperti anak PAUD, anak TK, sudah diberi pengetahuan-pengetahuan, itu juga seperti membaca. Ya. Jadi membaca itu penting sekali. Kalau kita tidak bisa membaca, berarti kita seperti orang buta. Sudah Pak, itu tambahan saya. Terima kasih. Oke, oke ya. Coba kita analisa dulu ya. Kita mulai dari estimologi dulu. Estimologi, proposal itu apa artinya? Proposal Halo. itu artinya apa? Halo, dengar? Dengar Siap, suara dengar saya? Pak. Ya, Ya. dengar Pak. Estimologinya apa namanya? Proposal itu apa? Perencanaan nggih Pak, lebih Termino- ke termi- perencanaan termi- nggih. terminologinya apa? Kan gitu kan? Proposal itu kan? Iya kan? Penjabaran.
Itu pertama. Proposal itu permohonan, Pak. Nah, nanti dilihat ya proposal itu dari segi Permohonan, Pak. epistemologinya dan terminologinya. Mohon maaf, ini masih membuka pertanyaan atau bagaimana nggih sesi? Iya, nah, sebelum dilanjutkan, Nggih. sebelum kan nggak ada yang bertanya, ini saya komentarin dulu ya. Jadi begini, proposal itu kan usul ya, atau rencana kegiatan, rencana riset. Jadi kalau yang Ibu kemukakan di sini, ini sudah hasil. Nah, maka nanti Ibu menjadi beban Ibu. Sebetulnya saya nggak mau menilai sampai laporan hasil penelitian. Tapi karena Ibu udah buat, maka UAS-nya saya targetkan teman-teman nanti buat risetnya, buat kegiatan penelitiannya, dan buat laporan seperti ini. Nah, jadi teman-teman sendiri yang memberikan challenge, memberikan tantangan sama saya untuk memberikan beban yang lebih berat. Jadi kalau proposal itu hanya usul penelitiannya seperti apa, siklus pertama mau buat apa, siklus kedua mau melakukan perbaikan apa, mau apa yang mau ditingkatkan gitu kan. Nah, maka saya tidak lagi berhenti pada proposal, tapi penelitiannya Anda lakukan dan nanti UAS-nya itu buat laporan seperti ini. Itu pertama. Karena Anda sudah melakukannya. Gitu. Nah, jadi di dalam sebuah judul boleh aja variabelnya itu dua ya. Variabel dua itu maksudnya gini. Apakah itu membandingkan sesuatu yang lebih efektif, misalnya pemulihan dengan cara berendam di air es lebih bagus dengan pemulihan dari kelelahan dengan berendam di air hangat, misalnya. Nah, itu di proposal. Di proposal Anda bisa mengatakan yang mana lebih efektif kan? Efektivitas pemulihan berendam di air dingin dengan di air. Tapi di proposal, di laporan hasil, Anda langsung bisa bilang berendam di air dingin lebih efektif dibandingkan dengan berendam di air hangat. Nah, boleh. Itu namanya Swedia atau Swiss ya. Swiss atau Swedia itu stylenya begitu. Style risetnya begitu. Di proposal dia bisa dua variabel, tapi di laporan penelitian dia terus mengarah kepada hasil. Tuh, itu. Jadi judul itu pun sebetulnya tentatif. Judul itu tentatif, masih bisa berubah. Kan itu. Nah, jadi judulnya tadi harusnya kan menyebut kelas berapa, sekolah mana, lebih bagus, lebih komunikatif. Itu kan tadi belum ya. Saya nggak tahu itu kelas berapa, saya nggak tahu sekolahnya di mana. Nah, Anda harus paham yang saya katakan tadi. Judul itu boleh dua variabel, terutama di dalam deskripsi. Tapi di laporan, yang laporan namanya laporan penelitian, itu bisa saja langsung hasilnya, mengkomunikasikan hasil. Saya ulangi lagi ya, efektivitas pemulihan berendam di air dingin dengan dibandingkan dengan di air hangat. Nah, itu bisa jadi judul dalam menghilangkan kelelahan, misalnya, dalam meningkatkan kinerja fisik, misalnya, ya misalnya. Nah, itu proposal. Tapi di hasil laporan penelitian setelah dilakukan riset, yang mana yang lebih efektif? Berendam di air dingin apa berendam di air bisa diukur dari denyut jantungnya, bisa diukur dari wawancaranya, ketenangannya, ketegangan ototnya atau apa. Nah, di dalam laporan penelitian Anda bisa langsung bilang hasil yang Anda temukan. Berendam di air hangat lebih efektif dibandingkan berendam di air dingin dalam meningkatkan kinerja fisik, misalnya. Paham ya? Paham ya? Yang saya katakan ya.
Supaya Anda tahu apa beda proposal dengan apa bedanya di judul proposal, apa bedanya di judul laporan penelitian. Ngerti nggak Anda tuh? Udah ngerti nggak? Yang saya maksudkan, yang saya contohkan yang mudah itu. Paham nggak? Berarti tidak ada alasannya gitu, Pak. Apa? Tidak usah menyebutkan alasannya kenapa berendam di air dingin lebih efektif daripada Enggak, berendam di air. itu kan dari judul. Saya bicara dari judul. Judul proposal itu bisa berbeda dengan judul laporan. Kalau Anda kan ini judul proposal. Anda terus buat ada hasilnya udah. Yang mana yang mau dipegang itu maksudnya. Di judul proposal bisa aja dua variabel ya. Apakah itu korelasi ataukah dia membandingkan. Korelasi itu kan gini. Apa namanya? Perbedaan panjang tangan dalam smash bola voli. Nah, itu korelasi. Rata-rata panjang tangan yang tangannya lebih panjang atau tubuhnya lebih tinggi, oh bagus dia dalam melakukan smash bola voli misalnya. Nah, itu korelasi kan antara tinggi badan dengan kemampuan smashnya di voli misalnya. Nah, di dalam judul proposal yang saya maksud, Anda itu bicara dua variabel. Tetapi di judul saat Anda sudah melakukan risetnya, bisa saja hasilnya. Gitu. Saya ulangi lagi, sekali lagi, saya paham. Judul bisa begini, efektivitas ya, berendam di air dingin dibandingkan dengan berendam di air hangat dalam meningkatkan pemulihan kinerja fisik misalnya. Atau efektivitas kalau bahasa Inggrisnya kan recovery pemulihan. Efektivitas pemulihan dengan berendam di air dingin lebih baik dibandingkan dengan bukan efektivitas pemulihan berendam di air dingin dengan berendam di air hangat untuk meningkatkan kinerja fisik. Nah, itu di proposal. Dua variabel di proposal. Tapi di hasil, setelah Anda melakukan kegiatan risetnya, kegiatan penelitiannya, Anda bisa bilang gini, berendam di air, pemulihan dengan berendam di air dingin lebih efektif dibandingkan dengan berendam di air hangat dalam meningkatkan kinerja fisik. Tahu bedanya? Tahu bedanya kan? Udah tahu bedanya kan? Udah tahu udah Pak, Kalau udah tahu. waktu judul proposal, Anda hanya mau mengatakan yang mana yang efektif. Efektivitas pemulihan berendam air dingin dengan berendam di air hangat untuk meningkatkan kinerja fisik. Nah, itu dua variabel kan? Variabelnya dua dalam meningkat. Tapi di hasil Anda bilang langsung karena sudah ada hasil. Pemulihan di dalam air hangat atau di dalam terserah air dingin, terserah hasilnya. Kalau air hangat yang lebih efektif ya, Anda langsung mengatakan pemulihan berendam di air dingin lebih efektif dibandingkan air hangat dalam meningkatkan kualitas kinerja fisik. Bisa. Tuh maksudnya. Ngerti nggak Anda? Udah. Jadi langsung menentukan Pak ya. Supaya bisa membedakan yang mana proposal, yang mana hasil laporan penelitian. Kalau tadi kan nggak jelas saya. Itu proposal atau laporan penelitian? Taunya selama ini Pak proposal itu pengajuan dana Pak mungkin. Iya, itu aja taunya. Jadi nanti kalau Anda nanti mau skripsi, itu ada proposal dulu. Nggak mungkin langsung buat penelitian ujuk-ujuk. Setuju nggak? Kalau apalagi kok S3.
Ditendang lah Ya, Anda kalau langsung ya, kayak ya. tadi. Proposal itu baru gambaran, baru hipotesis, diduga begini begini begini, kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah karena memang S1 kan masih belajar memang. Tapi jangan juga terlalu ini ya, jangan terlalu itu yang pertama ya, supaya nanti buka lagi buku proposal itu apa-apa saja. Nah, maka saya udah bilang nanti pada saat antum-antum ini mau buat skripsi dan buat proposal, antum harus minta buku pedoman akademik di lembaga Win Cirebon itu. Selingkung. Selingkungnya itu seperti apa? Dia mau menggunakan huruf apa? Time Roman atau apa? Kapital atau italic atau apa? Dia menggunakan berapa ini berapa paragraf misalnya pendahuluannya pakai deduktif atau induktif misalnya penulisan pustakanya cara mengutipnya buku yang diambil berapa tahun 5 tahun yang boleh atau 10 tahun ke belakang misalnya harus ada uh, asing misalnya buku teks asing misalnya. Nah, itu namanya selingkung. Berapa bab di proposal itu nanti berapa bab? Kalau dia kualitatif bisa mungkin 3 bab. Waktu saya S3 di Malang misalnya 3 bab kualitatif kualitatif ya bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif harus 4 bab karena ada di situ pakai T group kah, pakai Wilcoxon kah, pakai T-file kah dalam pengelolaan data statistiknya. Tapi kalau di kualitatif kan nggak perlu kan dia deskriptif, membangun konsep, nggak perlu ada data-data statistiknya. Misalnya, ini misalnya, meskipun ada aja yang mix campuran kualitatif dengan kuantitatif. Anda harus baca buku penelitian dari sekarang. Yang namanya udah dapat mata kuliah metodologi penelitian. Metodologi penelitian udah dapat. Halo? Tidur? Halo, tidur? Sudah, Pak, sudah. Di metodologi penelitian kan udah jadi Udah, Mas. diberitahu tuh. Jadi nanti minta selingkungnya bukan selingkuh ya, selingkung. Selingkung itu aturan-aturan buku pedoman akademik di lembaga tempat antum Siap, ada saat ini. Ya, yang berikutnya adalah lupa lagi saya apa. Yang berikutnya adalah eh, literasi tadi. Ini oh nanti sebelum itu saya tunda dulu itu. Saya pending dulu. Apa namanya? Dalam sekali lagi saya ulangi lagi. Dalam membuat PowerPoint Anda nggak boleh pantang ya membaca seperti tadi itu nggak boleh. Namanya ini power. Power itu kan strength, kekuatan kali speed kali kecepatan. Coba lihat di Google di mana rumusnya power. Power itu kekuatan kali kecepatan. Jadi nggak ada bertele-tele. Namanya PowerPoint itu pointer-pointer supaya orang cepat paham. Oh ini maksudnya. Oh begini. Jadi power kekuatan pointer poin-poinnya kekuatan dari isi isi dari proposal itu apa, isi dari laporan penelitian itu apa, nggak perlu banyak-banyak, pandangan umumnya apa, khususnya apa, di 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 di, di apa namanya di pendahuluan itu udah terpointer semua, pointer-pointer aja, jangan bertele-tele, apalagi mengcopy nanti ketawa orang Anda, apalagi kalau nanti seminar di tingkat tingkat regional, tingkat daerah atau tingkat nasional atau di luar lembaga antum. Antum membuat PowerPoint seperti itu, membacanya, itu udah salah, melanggar melanggar kaidah-kaidah presentasi. Ya, dimanapun itu ada aturan, ada kaidah-kaidah, ada prinsip-prinsip.
ya, dalam PowerPoint. Mungkin backgroundnya seperti apa, warnanya, hurufnya, besarnya, besar hurufnya berapa. Kalau saya nggak keliru, nggak boleh judulnya nggak boleh lebih dari tidak boleh lebih kecil dari 24, itunya pointer-pointernya tidak boleh lebih kecil dari 18 atau 20. Itu ada aturan semua dalam presentasi, melakukan presentasi. Jadi jangan antum ini diketahui orang ya, nggak boleh. Karena ini udah mau dekat skripsi. Semester berapa ini? Semester berapa? 6. 5, Pak. Ah, 5. Lima sekarang, Kak. ah, udah mau tamat kan, dua dua semester lagi udah KKN kan, udah harus buat proposal. Iya, betul. Jangan sampai dilakukan ini pada saat proposal skripsi ya, jangan seperti ini ya. Oke. KKM-nya ke Belanda, Pak. Bagus. Jadi kalau bicara literasi tadi ya, sebetulnya Iqra itu bukan cuma membaca, tapi betul kata Bapak apa tadi? Literasi. Dia pakai istilah literasi. Apa itu literasi? Ada orang bilang literasi eh, apa, melek teknologi, literasi, melek teknologi, literasi. Ah, di Quran itu Iqra. Kalau mau paham Iqra, Iqra itu bukan cuma membaca sesuai tadi, ada apa namanya, ranah kognitif belum itu kan hanya sampai dievaluasi, tapi diperbaiki oleh yang namanya modifikasi Anderson dalam ranah kognitif itu sampai ke create atau halakal ahsan takwim. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kamu sempurna. Oleh sebab itu, kita memang disuruh juga oleh Allah itu menemukan sesuatu. Kenapa umat Islam itu setback, mundur? Karena memang yang menerima hadiah Nobel itu banyak non-Muslim. Artinya penemu itu, pencipta-pencipta sesuatu ilmu itu, terobosan-terobosan, mengimprovisasi sesuatu, menemukan sesuatu, itu memang sebetulnya bukan diwajib lah ya, tapi sangat disarankan oleh Islam, dalam Islam. Nah, itulah kemunduran kita karena memang kita hanya memahami Iqra itu hanya pada membaca. Padahal dia literasi ya. Literasi itu jenjangnya adalah kemampuan catat. Ini dicatat. Itu kalau ujian keluar Anda harus bisa menjelaskannya. Literasi itu adalah kemampuan membaca, memahami, mengerti apa yang dibaca, mampu menceritakan ulang apa yang dibaca, mampu menuliskannya, dan mampu mempraktekkannya. Itu sampai pada ranah kognitif application. Tapi itu sebetulnya nggak berhenti di situ. Kalau Allah mau Iqra itu, ya, dia bisa menganalisa, ya, analisa mensintesa itu bisa melihat yang kecil-kecil, mengumpulkannya dalam hal yang umum, bisa juga mengurai-nguraikannya kecil-kecil, lantas menemukan yang umumnya. Tergantung ya, apakah itu sintesa, apakah itu analisa. Tetapi yang lebih tinggi lagi mengevaluasi, mengevaluasi, mengevaluasi itu sudah bisa dia membedakan, ya kan? Misalnya, apakah apakah Sumpah Pemuda itu masih relevan terhadap pemuda yang saat ini? Itu evaluasi dia sudah. Lantas dia melakukan perbaikan. Oh, Sumpah Pemuda itu harusnya ditanamkan lagi, ditambah lagi kalimat ini, diubah kalimat ini. Itu dia namanya berkreasi. Jadi memang nggak boleh stagnan gitu ya, nggak boleh berhenti di situ. Itulah yang disebut dengan evaluasi dan mengcreate, mengkreasikan. Itu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya literasi itu dalam tataran menengah, dalam tataran ranah kognitif yang menengah, dia harus bisa menjadi enlightenment, mencerahkan,
dia bisa tadi ya enlightenment, mencari cahaya light, mencerahkan. Dia bisa enrich kaya, menenrichment, memperkaya wawasan, memperkaya hasanah, memperkaya ilmu, pengetahuan. Jadi literasi itu harusnya pada apa hal-hal makro dia bisa pada tiga hal, yaitu dia bisa memberikan enlightenment, mencerahkan. Dia bisa menjadi apa sosok yang memperkaya atau enrichment, dan dia bisa empowerment, memberdayakan, memberdayakan murid, memberdayakan mahasiswa. Jadi fungsi saya itu harus bisa tiga itu. Melakukan pencerahan, enlightenment, melakukan enrichment, memperkaya teman-teman, dan empowerment, mendorong teman-teman untuk bisa berdaya. Bisa jadi guru yang lebih baik, bisa jadi guru yang profesional. Nah, itu yang dalam tadi kalau mau memahami literasi. Jadi sudah judul proposal Anda tahu bedanya dengan judul laporan penelitian. Nah, di dalam PTK itu ada siklus. Anda punya data awal, oh masih 50% dalam hal misalnya adab dalam bertakjiah, misalnya. Adab dalam akad jual beli, misalnya. Adab dalam taharah bersuci, misalnya. Nah, Anda itu apa? Punya angka, punya nilai, punya data tentang kemampuan, kompetensi, ketercapaian hasil belajarnya. Anda mau memperbaiki, karena saya menggunakan cuma demonstrasi, maka saya akan menggunakan demonstrasi plus. Apa? Demonstrasi plus itu apa? Demonstrasi yang menambahkan apa? Mungkin ya tadi mendemonstrasikan, lantas memperagakannya, ya kan? Memperagakan, mencatat, mendiskusikan peer teaching-nya, mendiskusikan sesama teman-temannya, memperbaiki sesama peer teaching-nya, setelah aja. Yang penting diperkaya. Nah, siklus pertama. Siklus kedua, oh, saya mau menukar, bukan demonstrasi, tapi saya mau adanya role play atau peer teaching misalnya. Atau tadi apa praktek, praktek, praktek teamwork kerjasama misalnya. Terserah ya. Ya betul tadi kata teman-teman. Kenapa nggak PAI ya? Mungkin saya lebih mau memang mata kuliah yang ada di PAI, tapi nggak apa-apa karena juga di PAI itu pasti ada bahasa Indonesia kan. Tapi betul yang teman-teman jawab tadi, asalkan itu memberikan kontribusi, asalkan itu memberikan kontribusi untuk pembacaan Quran, pembacaan hadis ya salah, salah ya. Yang penting dilihat benang merahnya kontribusi. Barangkali itu dulu masukan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Masih ada dua pertanyaan lagi. Di situ kita tutup. Sepertinya jadwalnya Pak, waktunya maaf mengingatkan saja sampai jam 3. Ya. Habis belum? Udah habis. Oke, kalau udah habis ditutuplah. Moderatornya tutup, simpulkan dulu. Atau notulennya. Mohon maaf Pak dosen, izin bertanya. Mana? Gimana? Ya kalau mau ditutup silahkan tutup. Kembali ke moderator, moderator nanti perintahkan notulen baca. Kita tutup. Mohon maaf Silakan. Pak dosen, izin bertanya. Masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Umi Rohimah, silakan. 2 menit. 2 menit. Iya Pak dosen. Atau Mohon maaf, yang mau saya tanyakan terkait proposal PTK ataupun PTK itu sendiri gitu. Kalau dalam proposal PTK atau yang sudah jadi PTK seperti itu nggih, apakah memang harus dilampirkan adanya abstrak Pak dosen?
Itu yang Ya, pertama. Yang ya kedua tadi mungkin ya, menanggapi terkait proposal yang dari proposal PTK yang dari kelompok 3. Mungkin kalau dilihat ini memang bentuknya bukan lagi proposal tapi sudah merupakan hasil penelitian. Oke. Jadi yang sudah ya, diteliti, cuma sayangnya kalau memang ini sudah merupakan hasil penelitian, tabel itu tidak dicantumkan nggih, dari hasil penelitian siklus 1, 2, dan 3. Mungkin seperti itu. Dan mungkin kalau proposal, mungkin nanti diluruskan ke Pak dosen kalau memang penilaian saya salah, maksudnya seperti itu. Biar nanti untuk evaluasi kami ke depannya jika ada tugas juga. Kalau semisal proposal itu kan berarti baru merupakan rencana ya Pak ya. Apa namanya? Belum belum ada hasil seperti itu. Belum ada hasil, baru perencanaan menuju ke penelitian nantinya. Apa yang akan kita lakukan seperti itu. Misal di siklus 1, yang akan kita lakukan gambarannya seperti apa. Terus nanti meningkat ke selanjutnya ke siklus kedua, berarti nanti setelah menggunakan metode model ataupun media pembelajaran yang akan kita pakai, hasilnya itu baru kelihatan. Seperti itu nggih Pak dosen. Mohon pencerahannya Pak dosen. Terima kasih. ya. Kembali lagi saya bilang tadi kan selingkung. Anda harus punya buku pedoman akademik. Ya, saya nggak ngerti ya mau berapa bab bolehnya. Tapi kalau abstrak silahkan aja. Tapi memang belum sampai menyimpulkan ada hasil atau kesimpulan gitu. Tapi kalau nggak pakai abstrak juga nggak ada masalah, ya kan? Dan namanya rencana usul kan gitu. Tapi saya kembali meluruskan, bukan meluruskan, menyarankan kepada Anda untuk punya buku pedoman, pedoman akademik itu. Kalau proposal dia meminta berapa bab misalnya. Ya tentunya memang belum ada hasil kan rencana. Jadi kan udah diulang tadi sama siapa si Umi Rohimah ya, apa yang saya katakan kan. Siklus pertama mau melakukan apa, siklus kedua mau menambahkan apa. Kalau kurang ke pertama, kalau enggak berhenti kan bisa aja. Jadi di siklus kedua itu harus ada mengatakan jika capaian hasil masih 65% dan saya ingin hasil itu 75%, maka saya pakai siklus kedua jangan mencoba ini. Oh, baru nampak dia PTK-nya. Ada di apa namanya ya, dibunyi-bunyikan gitu. Kalau kami dulu di Jakarta mengatakan di universitas itu ada ya ada kata-katanya lah, ada bunyi-bunyinya lah, ada yang apa namanya yang menjelaskan gitu Mas. Kalau siklus pertama capaian hasilnya baru 70%, saya ingin meningkatkan menjadi 85%. Maka saya mau menambahkan demonstrasi plus kan, atau menambahkan misalnya dengan LKS apa. Atau menambahkan tadi literasi apa, dia bisa menceritakan ulang gitu tadi kan, bukan cuma membaca nyaring tapi bagaimana dia menuliskannya misalnya begitu, dibunyikan lah, dikata-katain kalau kami bilang dikata-katain, dibunyikan di siklus kedua itu namanya baru dia proposal, kan masih rencana semua, itu masih usul. Kalau dia udah 90% saya berhenti. Ngapain saya lanjutkan siklus kedua kan gitu. Ya, kalau referensi daftar pustakanya harus ada. Biar proposal, biar apa, harus ada daftar pustaka ada. Ada. Karena kan kamu di pendahuluan antum kan buat semua kutipan, landasan teori dari judul itu apa-apa kan. Kan harus ada landasan ilmiahnya. Tadi ada latar belakang data awalnya kan. Nah, maka di daftar pustaka harus sudah tertera Wira Indra Satya mengenai apa kan bukunya kan. Buku ini dikarang. Misalnya buku meningkatkan kecerdasan melalui bermain, itu ada buku saya itu di semua IKIP di Indonesia. Karena saya pernah lolos di Dikti untuk menulis buku yang namanya judulnya meningkatkan kecerdasan dan kebugaran melalui bermain. Itu masuk dibiayai waktu itu sekitar 200 juta ya. Saya lolos waktu itu. Nah, buku itu ada. Misalnya, gitu. Ya oke, habis Uni Rohimah.
Pak, izin menambahkan bisa beda, Pak. Hmm. Menambah pertanyaan, Pak. Semisal gini, Pak, di siklus satu gitu ya, Pak ya, kita membuat proposal dengan judul metode gitu ya. Tetapi setelah kita laksanakan pada siklus kedua, ternyata itu perubahannya sedikit. Nah, akhirnya kita akan melanjutkan ke siklus ketiga. Walaupun kalau rata-rata siklus itu biasanya di siklus kedua itu sudah capaiannya persentasenya kan itu udah lumayan gitu, Pak. Tetapi ternyata dengan metode yang kita terapkan di siklus pertama itu kan mungkin klasikal seperti itu. Siklus kedua, terus kita mau ke siklus ketiga dengan metode atau media yang berbeda itu diperbolehkan tidak, Pak? Boleh. Tapi siklus 3 boleh. Cuma kan nanti kan model-model juga apakah model Kemis ataukah model si Tagar atau siapa ya? Ada model-model ketika juga ya siklusnya itu. Ya silakan boleh sampai tiga boleh ya. Tapi asalkan landasan ilmiahnya itu memang memang apa ya masuk akal ya, reasonable, dia bisa harus dilanjutkan ke siklus ketiga. Gitu. Karena itu siklus ketiga itu kan sudah siklus yang terakhir lah ya, siklus yang sangat sangat optimal gitu. Boleh, Iya, boleh, iya. boleh. Paham, paham, Pak. Berarti tetap landasan teorinya nanti juga berubah ya, Pak ya? Ya, iya, dan teori. Asal jangan ngawur ya. Apa namanya? Cocoknya metodologinya, apanya? Pilihannya cocoknya itu dia strategi atau metode pembelajarannya cocoknya dia di role play. Nanti dia larinya ke misalnya ke dia, ceramah, akan nggak masuk akal. Tapi kalau role play dilanjutkan dengan drama masih masuk akal kan gitu kan. Konstruktivisme, eh, inquiry diteruskan dengan konstruktivisme masih masuk akal. Asal masuk akal lah ya Pak ya, eh, Rohimah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Prinsipnya dia memperkuat. Siklus kedua itu memperkuat siklus pertama. Siklus ketiga memperkuat siklus kedua. Gitu aja. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak yang kepada teman-teman yang sudah menambah dan bertanya. Mungkin dari kelompok kami masih banyak sekali kekurangan dan kekhilafan dalam pembuatan isi proposal ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin kurang efektif dan lain sebagainya. Dari kelompok 3, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, saya akhiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, mungkin kita akhiri ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Tapi banyak yang kita dapat dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bertambah, Amin. dan juga amal yang diterima. Amin. Di surat Al-Mulk Oh, dan kita hidup ini adalah ujian siapa amal yang terbaik dan yang paling baik. Mudah-mudahan Anda semua terbaik dan saya paling baik sesuai dengan surat Al-Mulk. Jadi semua mendapat faedah dari pertemuan hari ini. Ridho Allah yang kita cari kan gitu ya. Barangkali itu sudah di screenshot ini. Kalau sudah di screenshot, saya leave. Saya akan meninggalkan teman-teman. Dan sampai jumpa minggu depan. Minggu depan saya harus masih mikir ya, apakah istirahat nanti uh, apa namanya asinkronus untuk minggu depan. Mungkin uh, saya pertimbangkan 2 hari ini ya. Kalau nanti apa saya umumkan apakah asinkronus, saya berikan dulu materi-materinya, baru dilanjutkan pada presentasi minggu berikutnya. Barangkali demikian, teman-teman. Closing statement saya adalah, closing statementnya adalah teruslah belajar, terus memperkaya ilmu,
ya, memperkaya wawasan, teruslah apa namanya berkolaborasi baik sama lembaga maupun sesama teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi screenshot main. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Terima kasih. screenshot di main. Terima kasih. Main. Udah diambil gambarnya? Data data dokumentasi kita udah diambil. Nanti dikirim ya, dikirim proposalnya itu dikirim ke saya eh, pribadi Jarpi, nanti saya akan upload ke Damelnya. Absen teman-teman di Damel ya. Oke, kalau sudah di screenshot semua, saya pamit. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Izin keluar hujan soalnya di sini di Gumumas. Jangan keluar Pak, bawa payung nggak keluar ya. Siap, siap. Bukan selingkung, selingkuhan. Pamit ya. Assalamualaikum. Salam sama pamit.